Shalom, para pemirsa dan pendengar kekitaan Radio Line, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta, Indonesia. Hari ini kita diajak untuk baca dan merenungkan apa yang dicatat di dalam Injil Lukas 10 ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Bunyinya sebagai berikut. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Belajar daripada Injil suci hari ini menurut Lukas. Apa yang disampaikan di sini penegasan kepada sukacita. Setiap orang ingin bersukacita, saudaraku. Namun Yesus menjelaskan dengan jelas-jelas di sini, sukacita itu kan bukan datangnya daripada karena kita diberi kuasa untuk menaklukkan roh-roh setan. Ya. Tetapi kita juga bukan sukacita yang berasal daripada keberhasilan pelayanan kita di mana-mana kita disanjung, dipuji, ya, dimuliakan, merasa hebat karena Tuhan memakai kita. Ini bukan sukacita yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam perikop ini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus jelas bahwa sukacita yang sebenarnya yang disampaikan Tuhan Yesus adalah, di situ dikatakan, "Tetapi bersukacitalah karena namamu dan saya ada terdaftar di surga." Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan kita masih ada di sini. Yang pertama-tama kita perlu melihat bagaimana hubungan Yesus dengan Bapanya. Ya, dia yang tahu Bapa dan Bapa juga tahu anaknya. Artinya hubungan relasi pribadi dicontohkan di sini bahwa saudara dan saya perlu ada hubungan dengan Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus, sebagai gambar yang tidak kelihatan itu. Oleh karena itu kita perlu menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan untuk relasi dengan Dia melalui sakramen Ekaristi yang disediakan di setiap paroki tiap-tiap hari. Apakah saudara dan saya tertarik untuk datang kepada Tuhan, menerima tubuh dan darah Yesus setiap hari sebagai relasi pribadi dengan Tuhan Yesus? Emangnya gampang untuk melihat Tuhan?
kita melihat Tuhan melalui hostinya. Bukan hanya melihat, tetapi memegang, mencicipi betapa baiknya Allah, memberikan dirinya, seluruh dirinya, sebagai penebus satu-satunya dalam dosa saudara dan saya. Siapa yang tidak pernah berdosa? Anda dan saya pasti pernah berdosa, dan besok mungkin masih dosa terus. Namun ada satu hal yang Tuhan ingin jelaskan, bahwa di dalam hubungan relasi pribadi ini, kita datang bukan karena kewajiban agama, bukan karena terpaksa, tetapi ada satu kerinduan, itu datang kepada Tuhan, menyaksikan kemurahannya setiap hari, menyaksikan bahwa Dia itu baik dan teramat baik. Berapa kali kita berdosa, kita datang mohon pengampunan, kita tetap diampuni. Saya mengutip satu perkataan daripada Paus Francis almarhum. Dia berkata di sini, seorang Kristiani laki maupun perempuan adalah seorang Kristiani yang penuh dengan sukacita. Artinya apa? Seorang Kristiani yang tidak mempunyai sukacita, itu sulit untuk menggambarkan bahwa dia mempunyai satu identitas sukacita. Nah, sukacita ini tidak dapat digantikan oleh dunia. Hanya dari Tuhan Yesus yang bersedia menyelamatkan kita, kita dipilih untuk diselamatkan. Ini adalah sukacita yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Ya, sadarilah saudaraku, selama masih ada waktu, hadirlah di dalam perayaan Ekaristi dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.